guys, ketemu lagi sama Intuisi Ruang Hukum di presentasi minggu kedua. Seperti biasa, kita bakal laporan presentasi tugas proyek untuk 2 minggu ini dengan para anggota Intuisi Ruang Hukum. So, buat kalian yang penasaran, yuk tonton videonya. Halo guys, kenalin nama aku Lucy Nabil Agustin. Tugas aku adalah sebagai admin Instagram. Mulai dari jam 1 siang, biasanya aku mulai buat caption dan juga cari hashtag-hashtag yang bersangkutan. Salah satu cara aku cari hashtag yang menarik ialah dengan cari kata kunci yang paling berkaitan. Misalnya seperti ini. Jadi pertama-tama aku cari hashtag yang paling berkaitan dengan konten, misalnya perlindungan anak. Setelah itu aku cari referensi untuk hashtag yang menarik seperti child grooming, keselamatan anak, dan lain-lain. Dan biasa juga aku pencet hashtag tersebut dan cari hashtag-hashtag yang menarik lainnya yang berhubungan dengan konten. Sambil nunggu editor Instagram buat nyelesain dan ngirim desain, aku juga kadang-kadang suka buat kuis di SG supaya followers nggak bosen dan juga nambah wawasan. Setelah itu biasanya aku cek insight akun Intuisi Ruang Hukum, dan lebih senangnya lagi di setiap harinya insight akun ini semakin naik. Banyak orang yang melihat dan menjangkau akun ini. Yang awalnya ada 1742 akun yang dijangkau, kini sudah ada 6343 akun yang menjangkau. Interaksi konten juga semakin membaik. Yang awalnya terdapat 131 interaksi konten dan kini ada 851 interaksi konten. Selain itu, banyak akun-akun besar yang memiliki ribuan followers notice dan ikut memfollow akun Intuisi Ruang Hukum loh. Di antaranya ada Suka Hukum dengan 12,4 ribu followers, Ngerti Hukum dengan 33.000 followers, Selotehukum.id dengan 6.254 followers, Teori Hukum dengan 2.796 followers, dan Nasihat Hukum dengan 5.815 followers. Gak cuma follow akun-akun tersebut, sebagian juga seringkali komen dan saling support. Tentunya hal ini bikin aku senang banget. Tapi, tiba-tiba akun Intuisi Ruang Hukum kena peringatan dan dinonaktifkan oleh Instagram selama 24 jam. Namun, setelah 24 jam tetap tidak bisa diakses. Masalah ini sedang aku dan anggota tim lain selesaikan. Mudah-mudahan akun ini dapat diakses kembali seperti sedia kala. Dan juga aku harap akun ini dapat terus bermanfaat dan memiliki ribuan followers. Halo guys, kenalin aku Salwa Rahmawati dan tugas aku di sini adalah sebagai pembuat konten untuk Instagram. Biasanya aku ngerjain tugasku sesudah aku ngerjain tugas sekolah. Kira-kira dari jam 3 sampai aku beres sholat maghrib baru selesai. Agak lama ya prosesnya. But here I am karena bikin desain itu nggak semudah pas kita lihat hasilnya. Dari mulai cari bahan berupa ilustrasi sesuai tema di Google, terus biasanya aku hilangin background bahan-bahan untuk desain di webremove.bg. Terus aku edit di Canva dengan template yang udah aku buat dan aku pindahin ke CapCut. Nah, di tahap CapCut ini aku gabungin semua video yang udah aku edit di Canva dan aku tambahin audionya. Gak lupa sound efeknya juga sebagai pemanis desain. Nah, kalau udah selesai ngedit, kadang aku kasih hasil editan aku ke admin Instagram dan kadang aku upload sendiri desainnya dengan caption yang udah dikasih sama adminnya. Kendala yang aku dapetin selama ngerjain ini sih cuma satu ya, yaitu males. Tapi kadang rasa males aku bakal hilang kalau aku stalk Instagram Intuisi Ruang Hukum dan lihat di sana kalau like dan follow-nya bertambah dari hari ke hari. Jadi, jangan lupa buat follow dan terus like postingan di akun Intuisi Ruang Hukum biar aku semangat bikin kontennya dan biar kalian tahu juga informasi penting tentang hukum. Halo, kenalin nih nama gue Novia Sapitri dan gue sebagai admin artikel. 2 minggu ini tugasnya ngapain aja sih?
Tugasnya ngerubah konsep artikel sesuai sama syarat yang ditentuinnya. Mantau akun artikel, bikin resume, buat disetor ke editor video YouTube, sama bikin desain gambar buat covernya. Kendalanya sekarang datang dari diri gue sendiri sih. Kadang gue suka ngerasa ngantuk banget. Terus gue juga suka malas. Tapi perubahan yang gue rasain sekarang jauh lebih bagus. Artikel lebih rapi, konsep katanya juga udah maksimal dong ya pastinya. Terus viewsnya nambah lagi dong. Ya ampun, seneng banget gak sih? Terus sekarang gue juga udah bisa enjoy banget nih sama kerjaan gue yang sekarang bahkan udah nyaman banget. Ampun, sesuka itu. Harapan gue ke depannya, semoga views dapat terus bertambah, makin banyak orang yang baca. Karena gue yang upload aja suka banget sama materinya. Soalnya mencakup sama keseharian gitu loh. Jadi apa yang kita gak tahu bisa tahu gitu. Terus deh, yuk buruan yuk baca yuk. Hai, gue Melanie Sarah Putri. Kalian pasti udah pada tahu kan tugas gue di sini sebagai apa? Yap, tugas gue sebagai penulis artikel website kekitaan. Ngapain aja sih tugasnya? Tugas gue yaitu nulis artikel sesuai dengan tema yang udah ditentuin. Terus artikel yang gue buat itu gak cuma nyalin aja, tapi harus merubah kata-kata bakunya menjadi kata sehari-hari. Dan juga harus ikutin syarat yang udah ditentuin. Apa aja sih kendalanya? Kendala yang gue alami itu masih sama aja ya. Ya paling gue suka bingung aja sih sama kata-kata yang pas buat nyocokin ke artikelnya. Harus mastiin kalau artikel yang gue buat itu gak plagiat. Kalau plagiatnya lebih dari 10%, ya otomatis gue ulang lagi deh. Tapi perubahan yang gue alami itu benar-benar ada. Grafik artikel minggu kemarin itu masih turun, dan untuk minggu sekarang itu perlahan naik. Seneng banget gak sih? Dan harapan serta target buat kedepannya, semoga artikel menjadi lebih banyak lagi viewsnya, pembaca suka dengan isi artikel yang gue buat. Dan untuk targetnya, selalu gue targetin setiap artikel yang gue buat itu minimal 300 kata. Tingkat plagiatnya maksimal 10%. Dan tiap minggunya selalu gue usahain biar grafik artikel gue itu perlahan naik. Halo guys, kenalin nama gue Adinda Salsabila. Untuk proyek kali ini masih sama kayak kemarin, yaitu kekitaan, yang tugasnya juga sama kayak kemarin, yang ngedit video YouTube. Karena emang dari awal gue udah jadi editor dan itu kemauan gue sendiri, jadi ya gue nikmatin banget deh ngerjain tugasnya. Dan of course untuk pengalaman gue sendiri. Selama 2 minggu gue bertugas buat konten YouTube, kayak yang tadi udah gue bilang, gue nikmatin sama happy banget. Karena emang mungkin ini salah satu hobi gue, jadi ya gue have fun. Kendala yang gue alamin selama 2 minggu ini, ya kadang jaringan lemot, terus kuota tiba-tiba habis, malas sampai ketiduran, dan itu tuh malesnya bener-bener males banget sampai lupa kalau harus edit video. Tapi karena subscribers channel YouTube Intuisi Ruang Hukum nambah terus, itu buat gue jadi lebih semangat ngeditnya dan harus buat semenarik mungkin supaya para subscribers dan warga YouTube tertarik buat tonton videonya. Terus untuk ngilangin rasa males yang nauzubillah ini, gue yakinin diri gue sendiri dan cari motivasi yang kuat supaya gue gak leha-leha lagi ngedit videonya. Dan untuk perubahannya gak banyak sih, ya paling subscribers nambah. Buat harapan kedepannya, gue harap channel YouTube ini bisa terus update dan berkualitas, serta menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Halo guys, kenalin nama gue Dearista Aulia. Gue bertugas jadi pembuat video YouTube. Gue pilih peran ini karena gue emang suka banget sama hal-hal tentang gambar ataupun video animasi. Seperti biasa, selama 2 minggu ini gue bertugas cari bahan-bahan buat konten, mulai dari gambar, video, maupun GIF. Untuk kendala di project sekarang, mungkin karena baru kali ini gue setiap hari kerjaannya cari bahan konten, itu kadang buat gue ngerasa capek, tiba-tiba ngantuk, ataupun gue suka tiba-tiba emosi. Tapi karena subscribers di channel Intuisi Ruang Hukum terus bertambah, gue jadi lebih semangat buat cari bahan konten. Dan buat perubahannya, bahan konten yang gue cari makin oke, pastinya dari kualitas, warna, dan tampilannya. Ya, tapi kadang ada aja sih yang gak sesuai. Buat harapan kedepannya, gue harap channel YouTube Intuisi Ruang Hukum ini bisa terus update dan berkualitas. Thank you
guys, jangan lupa follow, subscribe, dan baca website akun Intuisi Ruang Hukum ya. Bye-bye.